Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran kita, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Izin saya cek kehadiran terlebih dahulu. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14. Oke, teman-teman boleh on cam semuanya ya selama perkuliahan berlangsung. Fitri Alfiana, Hadir Ibu. Hadir Ibu. Ruwaida, Hadir Ibu. Jenny Surya, Izin, Bu. Haikal, siapa izin? Untuk Kak Jenny, izin, Bu. Izin apa? Kegiatan kah atau sakit atau apa? Tadi bilangnya sih izin, Bu. Nanti mungkin aku tanyain lebih lanjut ya, Bu, untuk kegiatannya. Haikal Hakiki, Aima Rafli, Bella Nataya, Hadir Ibu. Abi Alvin Faiz, Aisyah Novira, Hadir Ibu. Johara, Hadir Bu. Rachel Atskia, Hadir Bu. Ola Giare Caidola, Andi Muhammad Syauki, Hadir, Bu. Ranti Pratiwi, Hadir Ibu. Anang Permadi, Hadir Ibu. Hilsya, Hadir Ibu. Raihan Kamilun, Ibu. Diah Ratu, Hadir Ibu. Okta Finandes, Hadir, Ibu. Naila Zanata, Hadir Bu. Hadir Rian Bu. Novansyah, Hadir Bu Riana, hadir. Akhirul Ramadanu, Hadir, Ibu. Dia Aldin, Hadir Ibu. Hamila Syafa, Hadir Ibu. Fatih Musad, Amal Siddiq, Hadir. Gadin Alivia, Hadir Ibu. Virgiawan Akbar, Hadir Ibu. Maheswara, Hadir Bu. Hadir. Muhammad Akela, Hadir Bu. Tasya Dwi, Hadir Ibu. Reisa Almaira, Hadir, Bu. Bintang Muhammad, Harsha, Hadir Bu. Faza Hibatul, Hadir Bu. Muhammad Gaza, Hadir Ibu. Melani Indriani, Hadir Bu. Regina, Hadir Bu. Yahya Abdurrahman, Hadir Bu. Jasmine, Hadir Ibu. Bianca, Hadir Bu. Nazwa Ramadhani, Hadir Bu. Hadir. Hadir Bu. Muhammad Faisal, Hadir Ibu.
Atia Tiara, Hadir, Bu. Handiaur Rahman, Hadir Bu. Adip Pradipta, Hadir, Bu. Khairunisa, Hadir, Bu. Hasna, hadir Bu, Hansa Putih, Muhammad Farhan Kesa, Hadir Bu. saya ulangi lagi ya, yang tadi belum hadir mungkin Haikal Hakiki, tidak ada. Aimar Rafli, tidak ada. Abi Alvin Faiz, Pati Musad, Hansa Putih, Oke, Atia boleh dibantu untuk di capture kehadiran teman-temannya Atia. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, hari ini kan kita masuk ke pertemuan 14 ya. Ada satu pertemuan lagi di pertemuan 15, kemudian pertemuan ke-16 itu sudah masuk ke pekan UAS. Dan untuk hari ini agenda kita adalah materi, kemudian disusul dengan pemberitahuan mekanisme UAS bagaimana, dan kemudian nanti di 10 menit terakhir akan saya lakukan pengambilan nilai itu berupa nilai kuis. Jadi untuk kuis kita lakukan di akhir, karena materi kuis itu adalah materi dari eh, pertemuan ke-9 sampai dengan hari ini. Seperti itu. Mungkin izin saya share screen ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas terkait data mining. Data mining di dalam business intelligence. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah data mining atau di sini knowledge data discovery. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dari data mining sendiri ada dua kata ya, mining, di mana mining itu mungkin seperti pertambangan atau menambang. Berarti kan menggali data sehingga data yang kita olah itu menghasilkan sebuah informasi baru, sebuah pengetahuan baru. Nah, di sini ada sebuah case gitu ya, ada sebuah perusahaan dinamakan perusahaan ABC. Dia merupakan perusahaan multinasional yang dimana kita tahu ya kalau misalnya multinasional perusahaan besar, dan di sini dia merupakan perusahaan yang apa namanya perusahaan cabang yang ada di Asia. Nah, dia punya lebih dari 6 juta eh, subscriber kontennya nih. Dia memiliki konten. Nah, kemudian si perusahaan ini atau di sini lebih tepatnya CEO-nya ini bertanya nih, dengan data yang banyak, apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Nah, kemudian mereka mengembangkan atau menggunakan ribuan data besarnya itu, mereka analisa, mereka apa namanya eh, temukan gitu, mereka gali untuk menemukan cara mungkin lebih bagaimana cara mereka melakukan promosi, atau mereka mau mengetahui kira-kira konsumen tuh butuhnya seperti apa sih, seperti itu permulaan gitu ya, bagaimana kita menggunakan data sebagaimana mestinya, karena kan dalam business intelligence itu basicnya adalah bagaimana cara kita mengolah data sehingga data tersebut menjadi sebuah informasi, dan informasi tersebutlah yang dapat kita sampaikan, dapat digunakan untuk
apa namanya pengambilan keputusan, baik itu oleh direksi atau baik itu eh, top manajemen. Nah, di sini istilah dari knowledge discovery sama data mining, di mana kalau knowledge discovery, berarti kan dia bagaimana menemukan pengetahuan baru. Nah, ini prosesnya ini proses di mana kita bagaimana kita memahami sebuah informasi dari database yang cukup besar. Bagaimana kita memvalidasinya, bagaimana kita memahaminya, itu knowledge discovery. Sedangkan kalau data mining ini merupakan salah satu step di dalam KDD proses atau tadi knowledge data discovery. Di mana data mining ini kita menerapkan algoritma-algoritma dan juga bagaimana kita mengaplikasikan penganalisis data tersebut. Nah, biasanya nih di data mining ini relate dengan machine learning, kemudian pattern recognition, dan juga ilmu statistik, dan bahkan dengan adanya data visualization. Seperti itu. Karena kan di dalam business intelligence nanti itu biasanya kita menginterpretasikan datanya itu bisa berupa dashboard atau berupa grafik ataupun report. Report tersebut bisa juga disebut sebagai data visualization karena bagaimana kita menginterpretasikan banyaknya data yang cukup besar menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami oleh orang awam, orang yang tidak mengetahui apa namanya pengolahan data, apa namanya pemilihan data-data yang tepat untuk menjadi sebuah informasi. Ini rangkaian proses dari mencari atau mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi. Di sini ada yang pertama adalah kita tentukan dulu nih kita mau mencari informasi apa. Nah, dari informasi itu kira-kira data apa aja sih yang relate, data-data apa yang berhubungan apa namanya untuk mencari informasi tersebut. Berarti kan kita pilih data kalau kita ngumpulin dulu data-datanya, kemudian kita pilih data-data yang memang bagus. Jadi nggak mungkin data yang tidak apa namanya tidak full terisi. Misalkan kita punya data mahasiswa Bisdik. Nah, data mahasiswa ini kan dia sebagai entitas. Mahasiswa punya berbagai apa namanya punya variabel lah. Dia punya variabel. Misalkan dia punya nama, punya nomor induk mahasiswa, kemudian punya dia tinggal di mana, kemudian mungkin dia semester berapa, dan bisa juga IPK-nya berapa. Gitu. Kita kumpulkan nih misalkan data mahasiswa ini, namun kita tidak bisa menggunakan data mahasiswa yang tidak lengkap. Misalkan datanya Atia, dia tidak memiliki data IPK, berarti kita nggak bisa gunain nih datanya Atia karena datanya tidak valid, tidak dapat digunakan lebih lanjut karena terdapat data yang miss atau data yang hilang. Nah, kemudian data tersebut kita masukkan ke gudang data atau data warehouse. Kemudian dari data yang banyak itu yang sudah kita siapkan, kemudian kita lakukan data preparation. Kita siapin nih datanya, data yang sudah oke, data yang sudah kita bersihkan dari data-data yang anomali, data-data yang tidak konsisten seperti itu. Kemudian kita lakukan training, kita uji datanya, kita bagi nih, kita split. Kalau di dalam data mining ini teman-teman, dia menggunakan metode split. Jadi data yang diuji sama data yang dites. Data yang ditrain, data yang dilatih sama data yang diuji. Jadi kita menguji dulu nih data yang kita training dulu datanya. Kemudian kita sudah tahu apa namanya polanya seperti apa, baru kita bisa menguji data yang akan kita mau cari tahu. Kita mau cari tahu menggunakan data mining. Setelah kita sudah menggunakan data mining, kita tahu modelnya atau patternnya seperti apa, kemudian kita lakukan verifikasi, kita evaluasi. Evaluasinya tadi, apakah data yang diuji itu sesuai dengan data yang di awal tadi. Karena kan kita melakukan splitting ya, di split dulu data yang uji sama data
train atau data latih dengan data uji. Kalau misalkan data yang kita uji itu hasilnya sama dengan data preparation, berarti model yang kita buat ini sudah oke nih, bisa kita terapkan di data-data yang akan diinputkan atau data-data yang baru. Nah, ini merupakan rangkaian dari proses data mining atau menggali sebuah knowledge dalam sebuah database. Nah, ini apa namanya? Mengapa kita menggali data atau mining data gitu ya? Karena kan banyak data-data yang saat ini bertebaran di mana-mana itu bisa saja kita gunakan. Contohnya saja cloud data di big data. Di big data itu bisa saja digunakan oleh e-commerce untuk bagaimana apa namanya menemukan pola dari si konsumen, kemudian dari data-data dari Instagram atau data dari thread data tweet di X misalkan banyak nih yang nge-tweet terkait apa namanya misalkan yang lagi berita yang lagi hype saat ini wedding organizer. Nah, mungkin dengan banyaknya tweet data yang terkait wedding organizer bermunculan gitu kan. Nah, ini kesempatan baru nih oleh kompetitor atau yang punya usaha WO untuk dia bisa memberikan apa namanya itu tawaran gitu ya, tawaran kepada konsumen kalau misalkan WO yang mereka bangun itu lebih terpercaya, lebih bersaing, lebih bisa memberikan jaminan yang baik. Nah, itu adalah bagaimana cara memanfaatkan menggunakan data hingga menjadi sebuah informasi yang baik sebagaimana. Nah, di sini data mining ini tidak memiliki beberapa metode. Ada metode prediction, ada juga metode deskriptif. Kalau prediction berarti kan kita memprediksi ya, membaca apa namanya masa depan atau membaca perkiraannya itu seperti apa. Nah, di sini menggunakan variabel-variabel yang kira-kira dapat digunakan untuk menaksir apa namanya perkiraan apa namanya nilai yang akan terjadi seperti apa. Kemudian kalau misalkan deskriptif di sini metode data mining bagaimana mencari pola-pola nih, pola-pola misalkan ada mahasiswa, ada seorang mahasiswa dengan IPK misalkan 3,3. Nah, kira-kira dia termasuk ke dalam kelompok atau eh, apa namanya kelompok kelompok mahasiswa yang seperti apa nih? Misalkan mahasiswa yang memang nantinya akan eh, tepat waktukah lulusnya atau mahasiswa yang memang apa namanya nilainya banyak yang ngulang, misalnya seperti itu. Jadi bisa mendeskripsikan kira-kira seperti apa nih datanya seperti apa. Nah, di sini ada berbagai cara ya teman-teman untuk melakukan data mining. Ada classification, clustering, association rules, serta sequential pattern discovery. Di sini saya bahas cepat aja ya karena kita akan next ke materi yang lebih apa namanya intens lagi. Kalau di data mining, kalau di clustering ada perbedaan classification sama clustering. Itu dua hal yang seringkali digunakan pada tahapan data mining. Kalau classification itu kita sudah mengetahui labelnya nih, kita bisa mengklasifikasikan kira-kira kayak tadi mahasiswa kita punya mahasiswa data mahasiswa. Kemudian kita mau mengklasifikasikannya ke dalam tiga golongan, misalkan golongan mahasiswa yang akan lulus tepat waktu, atau mahasiswa yang akan lambat lulusnya, atau mahasiswa yang cenderung akan DO. Nah, kita punya klasifikasinya nih. Nah, dengan adanya klasifikasi itu kita butuh data-data yang sesuai nantinya bisa diklasifikasi mana aja nih. Nah, itu menggunakan klasifikasi. Sedangkan kalau clustering itu lebih kira-kira nih
kalau misalkan kita ambil ke data pelanggan, kira-kira pelanggan dengan ciri-ciri, misalkan dia Gen Z, dia sering belanja atau sering dia menggunakan media sosial, kemudian dia itu cenderung menggunakan mobile banking. Nah, kira-kira dia cocoknya itu apa namanya ke dalam segmen pelanggannya seperti apa, bagaimana nantinya kita memperlakukan pelanggan tersebut. Gitu. Jadi kita belum tahu nih kira-kira si pelanggan itu masuknya ke klaster apa gitu. Kalau sedangkan association rule itu adalah asosiasi. Jadi ada apa namanya rule-rule tertentu untuk mengetahui kira-kira polanya bagaimana. Kalau misalkan association rule itu contohnya di sini. Misalkan itu dalam sebuah eh, transaksi ya, transaksi belanja, misalkan yang transaksi pertama, ketika beli bread, Coke, dia beli milk. Kemudian kalau yang transaksi kedua, bir, bread, dan seterusnya. Nah, setelah ada transaksi ini bisa diketahui, dibaca, oh ternyata kalau misalkan beli milk, dia pasti beli Coke. Kemudian kalau misalkan dia beli diaper atau milk, dia pasti beli bir. Nah, ini sebenarnya data ini teman-teman bisa digunakan sebagai apa namanya metode untuk seorang sales atau marketer gitu ya untuk mempromosikan barang-barangnya. Kalau misalkan teman-teman tahu di supermarket gitu ya ada beberapa rak gitu ya apa namanya lorong misalnya lorong khusus makanan, khusus minuman atau khusus perlengkapan baby misalkan. Nah, itu biasanya mereka bagaimana metode mereka meletakkan barang-barangnya itu biasanya menggunakan association rule ini karena mereka paham nih pola belinya si konsumen itu seperti apa. Kalau misalkan beli diaper sama milk misalkan, misalkan dia beli diaper pasti dia beli susu gitu kan. Terus kalau misalkan dia beli susu, oh pasti dia beli Coke nih gitu. Jadi association rule ini membaca pola hubungan yang dapat terjadi bagaimana gitu. Kalau sequential pattern ini berarti kan kejadian yang sekuensial yang apa namanya terjadi terus-menerus gitu ya sekuensial. Di sini contohnya misalkan kalau misalkan teman-teman lagi searching gitu ya, lagi searching olahraga, misalnya olahraga padel gitu ya, teman-teman lagi butuh lagi mau cari raket padel, lagi cari raket padel. Nah, biasanya ini muncul notif atau iklan terkait apa namanya booking lapangan padel. Nah, itu sebenarnya data itu dari sequential pattern ini. Karena dia ngebaca nih, oh misalkan ketika misalnya Faisal mau beli raket padel, lo berarti dia biasanya nih langsung ini nih gimana apa namanya booking lapangan nih. Karena kan dia udah punya raket, otomatis dia mungkin bisa aja booking lapangan kan. Kalau sudah booking lapangan, mungkin dia bisa aja beli baju. Nah, bisa aja muncullah iklan baju. Jadi itu untuk apa namanya kemungkinan yang terjadi eh, secara psikologis si konsumen itu melakukan apa. Itu pola-pola sekuensial. Jadi ketika misalkan kita mau beli raket gitu kan, oh mungkin bisa aja dia bisa beli baju atau bisa beli apa namanya sepatu gitu kan. Bahkan mungkin nanti apa namanya bisa booking untuk lapangan padelnya itu seperti apa. Jadi kalau sekuensial tuh lebih ke polanya si konsumennya seperti apa. Jadi membaca pola pembelian konsumen. Kalau kita kaitkan dengan marketing atau penjualan. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman sampai sini. Kalau dari saya masih kurang jelas nih yang sequential pattern discovery sama yang rule sebelumnya, Bu. Yang ini, association rule. Iya, perbedaannya apa gitu secara statementnya.
Oke, kalau di sini kita lihatnya pengertiannya association rule discovery itu adalah eh, apa namanya sekumpulan data. Kita punya data nih. Nah, dari data itu kita lihat nih rule-rule yang terjadi. Jadi kita punya data kalau misalkan contoh di sini kan data penjualan ya, data penjualan nih. Jadi ada data penjualan kira-kira polanya itu polanya seperti apa? Kalau di sini ya ada transaksi 1 sampai transaksi 5. Kemungkinan terjadi berarti kan kalau bread itu ada berapa nih? Ada 3. Kemudian kalau Coke ada 3 juga, milk ada 4. Nah, kira-kira yang berdekatan gitu misalkan kalau bread sama Coke kira-kira ada nggak nih? Bread sama Coke nggak ada. Kalau kalau bread aja dia kemungkinan beli Coke sama milk atau dia bisa juga beli bir atau juga oke, jadi misalnya dia bread itu bisa beli Coke sama milk atau bread sama beli bir. Nah, kalau sudah apa namanya di trace gitu ya, ternyata ditemukan rulesnya kalau misalkan beli milk pasti dia beli Coke karena kemungkinan yang muncul itu ada 3 di sini dari 5 transaksi ini. Kita lihat kalau beli milk dia pasti beli Coke. Milk transaksi 1 sama transaksi 3 sama transaksi 5. Kemungkinan munculnya itu ada 3 kemungkinan nih. Berarti kan otomatis kalau misalkan dia beli susu, pasti dia beli Coke gitu. Kemudian kalau apa namanya, kalau gabungan lain, misalkan kalau misalnya beli milk sama diaper. Di sini kenapa milk sama diaper? Karena di sini milk sama diaper terjadi ada 3 nih. Ada 3 transaksi di mana ketika dia beli milk sama diaper, itu kemungkinan bisa beli bir atau bisa beli Coke. Oh, ternyata milk sama diaper itu cenderung beli bir nih apa namanya polanya. Berarti kalau misalkan dia beli milk sama diaper, dia beli bir seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misal association rule itu adalah menemukan pola beli dari si konsumen. Jadi ketika misalkan tadi kalau misalkan saya sampaikan kalau misalkan dia sudah beli susu pasti dia kemungkinan beli Coke. Sedangkan kalau misalkan sequential ini harus dilewati terlebih dahulu. Jadi set of object each associated with its own timeline. Jadi ada patternnya gitu. Kalau ada waktunya, sorry ada waktunya. Sedangkan kalau misalkan association rule ini dalam waktu bersamaan. Waktu bersamaan misalkan tadi nanya Amar ya. Misalkan Amar lagi ke supermarket. Amar mau beli susu nih. Nah, Amar nih cenderung kira-kira akan beli apa nih? Karena si supermarketnya punya data yang dia lakukan, apa namanya dia mengetahui pola beli dari konsumen, makanya dia meletakkan susu dekat Coke karena biar Amar mudah nih ngambil Coke-nya. Jadi kan Amar bakal beli 2. Sedangkan kalau misalnya sequential ini dia ada waktunya, ada jeda waktunya gitu loh. Jadi nggak langsung otomatis, tapi ada cenderung dia akan membeli. Kalau di sini kan dilihat ya ada polanya nih. It predicts strong sequential dependencies among different events. Jadi eh, cenderung apa namanya ada jeda waktunya seperti itu. Jadi nggak seketika misalkan tadi contohnya kalau misalkan Amar lagi beli raket padel tiba-tiba beli besoknya beli hari itu juga beli sepatu beli apa nah itu mungkin beda lagi tuh lebih cenderung memang butuh tapi di sini tuh ada jedanya gitu loh. Misalkan karena Amar sering melihat raket padel otomatis muncul apa namanya besoknya nih atau 2 hari berikutnya si big data ini memberikan atau mengetahui pola, oh ternyata Amar lagi mencari raket nih. Kira-kira yang berhubungan dengan raket padel tuh apa aja sih? Bisa sepatu, bisa baju olahraga, atau bisa juga tadi booking lapangannya kayak gitu. Jadi itu di dalam waktu yang berbeda. Bedanya seperti itu sih kalau sequential sama si association rule itu. Oke, jadi perbedaannya itu dari waktunya doang ya, Bu?
Iya, betul. Karena kan ada psikologis ya. Psikologis nih, kalau misalkan kita nyari di e-commerce lah, pasti kan sering ya. Misalnya kita lagi tiba-tiba lagi nyari raket, lagi berhubungan dengan padel aja, lagi butuh alat raket. Tiba-tiba besoknya muncul misalkan sepatu atau apa namanya booking lapangan. Padahal kita cuma lagi nyari raket padel doang gitu. Tapi kok bisa aja gitu dia nge-suggest yang lainnya gitu. Itu kan event yang berbeda karena itu mempengaruhi psikologis kita nih yang tadinya nggak mau beli tiba-tiba ya beli karena memang berhubungan dengan apa yang kita sedang lakukan. Kalau yang tadi association rule memang yang biasanya terjadi gitu kan berdasarkan misalkan yang tadinya yang dia beli milk pasti nih dia beli coke gitu, yang dia beli milk sama dia pasti nih dia beli bir gitu. Itu memang pola yang sudah biasa. Tetapi kalau misalnya sequential pattern itu pola yang apa namanya, yang kemungkinan gitu loh, karena mempengaruhi secara psikologis si konsumen gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, nah baik selanjutnya saya lanjutkan ya. Kalau di dalam data mining itu ada limitnya teman-teman, lebih ke apa namanya tantangannya. Karena kan kalau kita berhubungan data ya pasti mau nggak mau kita berhubungan dengan data yang cukup besar, entah itu terabyte atau mungkin lebih seperti itu. Dan kita harus mengetahui, kita harus pilih nih, kita harus pilih variabel-variabel atau fitur-fitur apa yang bisa kita gunakan nantinya tuh seperti apa. Jadi jangan sampai kita menggunakan sudah menggunakan 100 data, tapi dari 100 data itu nggak ada yang valid gitu ya, nggak ada yang bisa kita gunakan karena entah mungkin variabelnya itu salah atau mungkin apa namanya tidak bisa datanya nol nol gitu, kosong kosong meskipun dia ada tapi ternyata nggak ada isinya loh gitu. Terus bisa juga algoritma algoritma yang kita gunakan itu nggak efisien karena data yang banyak kan kita nggak mungkin menggunakan algoritma yang rumit ya karena processingnya itu akan memakan memori yang cukup banyak. Kemudian limitasi selanjutnya adalah high dimensi karena kan banyaknya data, kemudian fitur yang banyak pastinya kan secara dimensi dia sangat besar. Jadi itulah kenapa kalau kita menggunakan data mining itu kita harus tahu kira-kira model yang tepat itu seperti apa yang akan menghasilkan informasi yang validnya seperti apa. Nah, ini data mining for business intelligence ya. Tadi sudah di sekilas gitu ya bagaimana cara si data mining ini bermanfaat atau digunakan di dalam business intelligence. Tadi contohnya adalah ketika kita melakukan segmentasi pelanggan gitu. Bagaimana kita mensegmentasikan atau mengelompokkan gitu ya pelanggan-pelanggan kita sesuai dengan apa namanya kriteria mereka gitu. Karena kita mungkin banyak kita punya apa namanya kita punya produk, kemudian kita pengen tahu segmentasi pelanggan kita tuh seperti apa sih? Apakah ketika nanti kita kenalkan ke mereka itu mereka akan menyukainya, akan membeli gitu ya. Padahal kita nggak sebelumnya belum mengetahui segmen pasar kita seperti apa. Kalau misalkan kita menjual buku gitu, menjual buku ke kalangan Gen Z, buku fisik gitu ya. Apakah mereka masih suka membaca? Apakah masih apa ya? Masih oke gitu, masih bisa gitu. Ternyata ketika kita mau segmentasi, kebanyakan Gen Z misalkan dia lebih suka baca dari handphone, dari gadget. Berarti kan kita harus punya teknik apa produk lain gitu yang bisa dijangkah di apa namanya dipakai oleh Gen Z. Berarti kita mungkin bisa membuat e-book, bisa membuat e-reader yang mana memang bisa mereka gunakan setiap waktu tanpa mereka harus membawa fisiknya si buku itu. Nah, ini data mining
gabungan dari ilmu statistik, kemudian dari teknologi informasi, dan juga di sini bisa juga dengan AI. Nah, data mining ini teman-teman biasanya itu contohnya ada pattern recognition, yaitu kita bagaimana mengenal pola. Kalau biasanya teman-teman eh, mungkin pola wajah gitu ya, dalam misalkan kita mau apa namanya membuat mobile banking gitu ya. Mobile banking biasanya kan tanda pengenalnya itu kita mengenali wajah kita dulu apakah sesuai dengan yang di KTP. Nah, itu menggunakan face recognition atau pattern recognition. Kemudian di data mining juga ada hubungannya dengan pemodelan matematika karena kita menggunakan rumus matematika untuk mengukur seberapa valid, seberapa apa namanya persentase dari perhitungan kita. Kalau tadi kan di awal saya bilang ketika di data mining itu ada di split ya data uji, data data latih atau data train dengan data uji. Ketika kita punya model, modeling ini modeling diambil dari data yang kita latih. Kita ada data latih nih, data latih. Misalkan ada 100 data, kita 80-nya itu kita ambil untuk pemodelan. Nah, sisanya berarti kan masih ada 20 data nih yang masih belum digunakan. Nah, dari 80 yang di modeling itu kita buat data mining nih, kira-kira modelnya seperti apa. Kemudian kita uji dengan data 20 yang sisanya nih. Kalau misalkan 20 data yang kita terapkan di model kita ternyata persentase berhasilnya atau sesuainya itu 100%, berarti model yang kita buat itu sudah oke. Tapi kalau misalkan dari 20 data yang diuji yang benar hanya 5, berarti model yang kita buat ini salah, masih belum bisa digunakan. Seperti itu. Jadi data mining itu ada mengenal istilah pola, kemudian perhitungan matematika seperti itu, dan juga data yang cukup besar. Oke, di sini lebih pemahaman kita terkait data. Data itu kan ada yang bersifatnya kategorikal dan numerik gitu ya. Kategorikal berarti ya kategori bisa dia nominal atau ordinal. Nah, di sini misalkan datanya kategorikal, misalkan dia data mahasiswa apa namanya berupa nama, kemudian alamat, kemudian juga jenis kelamin itu masuk ke kategori kategorikal. Kalau sedangkan numerik misalkan data yang bisa dihitung ya, misalkan data apa namanya gaji, kemudian eh, apa tuh namanya gaji, pendapatan, kemudian IPK itu masuk ke numerik. Nah, apakah data mining hanya menggunakan satu kategori data atau menggunakan satu kategori aja gitu? Enggak, teman-teman. Data mining bisa menggunakan tipe data yang berbeda-beda. Misalkan ada yang kategorikal, numerikal, itu bisa digunakan di data mining. Nah, ini tadi yang association, cluster, sequential gitu ya. Perbedaannya seperti apa. Kalau di sini contohnya yang association tadi yang ketika beli bir dan diaper dalam market basket analysis. Jadi biasanya kalau association rule itu dia istilah terkenalnya adalah market basket analysis. Jadi menganalisa keranjang belanja nih, keranjang belanjanya dianalisa. Jadi nextnya ketika nanti dia membeli sesuatu itu dengan mudah dijangkau oleh si konsumen. Jadi mereka nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Kalau prediction berarti kan memprediksi ke depannya kemungkinan yang terjadi based on data sebelumnya. Gitu. Mungkin di sini contohnya suhu, kemudian pemenang. Biasanya kan kita tahu dari track recordnya dia seperti apa sih, track record belanjanya si konsumen ini seperti apa. Kalau track recordnya ternyata dia selama sebulan itu belanjanya mencapai 1 juta, oh berarti dia ada potensi nih kita tawarin lagi apa namanya penawaran-penawaran atau kita tambahkan diskonnya atau mungkin pinjaman atau pay later. Nah, itu bisa digunakan dalam marketing gitu ya, apa namanya metode data mining ini.
Kemudian kalau cluster yaitu mensegmentasi based on demographic or past purchase behavior. Nah, kalau cluster ini kan mensegmentasi ya, segmentasi berdasarkan mungkin tempat tinggalnya, kemudian terakhir dia belanja apa, dia membeli apa. Kalau misalkan ternyata pembeli kita rata-rata di daerah Jabodetabek, berarti ya segmentasi kita lingkup Jabodetabek saat ini tuh butuh apa sih? Nah, itu bisa kita apa namanya gunakan. Nah, kalau sequential di sini misalkan existing bank customer with checking account will open saving account within a year. Nah, di sini misalkan si konsumen lagi membuka apa namanya account baru. Nah, kira-kira nantinya ke depannya mereka harus butuh apa nih, misalkan deposito kah atau misalkan tabungan emas. Nah, itu bisa digunakan oleh tim marketing. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Nah, ini taksonomi for data mining text. Jadi ini data mining tadi ada prediction, association, sama clustering. Nah, tadi kan data mining itu nggak cuma memainkan data, pola, dan dia juga ada modeling matematiknya. Matematiknya itu biasanya menggunakan algoritma-algoritma tertentu. Nah, di sini algoritmanya ada classification, ada SVM, genetic algorithm, a priori untuk association, dan juga mungkin K-means untuk clustering gitu ya. Nah, di sini ada supervised sama unsupervised. Bedanya apa sih? Nah, kalau unsupervised itu berarti dia tidak berlabel. Contohnya yang tadi clustering nih, ada pelanggan kita nggak tahu nih mereka tuh punya apa entitas apa aja sih. Nah, kita belum tahu kira-kira dia cocok masuk kemana. Itu dia unsupervised nih, kita belum punya labelnya. Sedangkan kalau supervised kita sudah punya nih, sudah punya klasifikasinya, sudah punya apa namanya kelas-kelasnya. Jadi tinggal nanti kalau misalkan ada data, oh berarti dia masuk ke sini, yang ini masuk, yang A masuk ke B, misalnya C ke 3 seperti itu. Jadi perbedaannya kalau supervised itu dia berlabel, kalau unsupervised itu tidak berlabel gitu. Jadi eh, supervised sama unsupervised itu biasanya menggunakan algoritma yang tertentu. Oh, layarnya nggak kelihatan ya? Wait, wait, saya stop share dulu. It's Maaf okay? Bu, di kami kelihatannya dua kamera gitu Bu, nge-split sama kamera ini. Oh, wait, 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 wait. Ini gimana teman-teman? Iya Bu, sudah Bu. Udah, Bu. Oke, tadi yang ini sudah ya. Yang ini juga unsupervised. Ini ada aplikasi yang dilakukan oleh data mining. Eh, contohnya ini dalam customer relationship management, kemudian banking and other financial. Di customer relationship management di sini di dalam data mining biasanya dia digunakan untuk maximize return on marketing campaigns. Kemudian kalau selain itu juga apa menganalisis churn kira-kira si konsumen ini nextnya ini akan tetap membeli atau tidak nih. Nah, itu bisa apa namanya kita lihat menggunakan data mining gitu. Kemudian cross upsellingnya bagaimana. Kemudian mengidentify and treat most valued customer. Nah, di dalam
Data mining yang tadi kita bisa memprediksi sama mendeskripsi kira-kira pelanggan kita ini termasuk segmen apa. Nah, itu masuk ke dalam ini identify and treat most valued customer. Kalau kita tahu segmen konsumen kita seperti apa, karena kita mengetahui pola mereka ya, pola belanja mereka seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan trade nih, misalkan kita berikan voucher, free voucher, misalkan voucher apa namanya, free ongkir atau apa namanya, diskon-diskon gitu, atau mungkin juga karena mungkin kita tahu oh ternyata konsumen kita sering menggunakan pay later nih, nah berarti kita bisa kita memberikan penawaran, kita naikkan nilai pay letternya, nah itu bisa aja. Jadi kan lebih apa namanya, lebih engage nih dengan si konsumen kita. Nah kalau misalkan di banking ya atau di perbankan itu bisa kita mengotomasikan eh, apa namanya, loannya, pinjamannya tuh seperti apa. Kemudian mendeteksi adanya fraud di transaksi atau tidak. Kemudian apa namanya, menforecast apa namanya, forecasting kira-kira kita butuh cash berapa banyak. Misalkan eh, mau mau lebaran, si perbankan biasanya ngebaca apa namanya, tren dari nasabah. Nasabah ini nasabah biasanya itu ke bank untuk menukarkan uang itu tanggal berapa sih, kemudian berapa banyak sih. Ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat nih. Nah, apa namanya, si banking ini bisa mempersiapkan jumlah yang harus apa namanya, dia apa namanya ya, biasanya tuh di bank itu biasanya apa namanya, jumlahnya berapa banyak gitu ya. Biasanya kan masing-masing cabang nih, kalau misalkan cabangnya sepi ya berarti kan dia nggak usah butuh banyak banyak uang cash gitu kan. Tapi kalau misalkan cabangnya besar di daerah dekat pasar, oh berarti ini kemungkinan apa namanya, nasabah banyak yang nuker itu banyak. Nah, itu bisa menggunakan data mining seperti itu. Di retail dan logistik serta manufaktur juga menggunakan data mining. Bisa juga di sini misalkan optimize inventory, improve layout. Nah, di sini kan ada improve the store layout and sales promotion. Nah, ini menggunakan tadi teman-teman yang association rule. Nah, mungkin dia toko baru, misalkan toko kelontong baru. Nah, bagaimana caranya mereka nih biar layoutnya ini tuh apa namanya, memudahkan konsumen. Nah, itu dia ngebaca dari data transaksi. Misalkan, oh kalau misalkan beli Pampers atau beli diapers, pasti nyari susu atau makanan bayi gitu kan. Terus kalau misalkan atau toko ATK lah, misalkan kalau misalkan beli pulpen, pasti dia beli tip X. Kalau misalkan dia beli map, pasti dia beli kertas gitu kan. Itu sebuah apa namanya, layouting yang membantu si konsumen juga, dari sisi konsumen dia ngebantu tanpa harus bertanya gitu ya posisinya di mana, dan juga apa namanya, dari sisi promosi atau penjualan juga mudah gitu. Jadi tinggal ya taruh aja, misalkan jual apa namanya, map, pasti ada buku apa namanya, ada kertas gitu ya, HVS, atau misalkan ada pulpen, ada tip X dan semacamnya. Kemudian di sini kalau di manufaktur mempredik predict or prevent machinery failures, kegagalan mesin, memprediksi atau mencegah apa namanya, si mesin ini gagal berapa, sebesar apa sih, kemudian mengidentify anomali dalam sistem produksi. Nah, ini karena data mining ini berkaitan juga dengan optimasi gitu ya, optimasi dari pekerjaan, jadi bisa kita gunakan di dalam manufaktur atau di sini maintenance, bagaimana cara maintenance usaha kita. Atau juga di sini ada discover novel pattern to improve product quality. Oh, ternyata ada pola yang baru nih. Pola barunya misalkan konsumen sekarang
kurang kurang suka nih dengan produk kita nih. Kenapa ya? Oh, ternyata di sisi produksi ternyata banyak barang yang eh, apa namanya kualitasnya jelek atau mungkin QC-nya kurang kurang jeli dan mungkin dari sisi logistik pengiriman barangnya itu terhambat. Nah, itu kan ada pola-pola yang bisa dibaca nih apa namanya sehingga kita bisa mengimprove kualitas dari produk kita. Nah, itu bisa menggunakan data mining, entah itu dia association, rule, atau bisa juga sequential maupun clustering. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal lainnya. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Belum ada Ibu. Oke, saya lanjut sebentar ya. Hmm. Kalau kecepatan bilang aja ya, kalau saya jelasinnya kecepatan. Nah, kita masuk ke Crispy DM. Nah, ini salah satu metode dalam data mining atau dalam bisnis analis gitu ya, bagaimana kita menggali data dari kita mengetahui apa namanya secara sistematisnya seperti apa. Nah, di Crispy DM ini juga nanti menjadi tugas teman-teman dalam UAS ya. Jadi silakan dipahami secara baik-baik apa sih itu Crispy DM. Terlihat share screen full screen teman-teman. Oke. Di sini CRISP-DM itu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Apa sih itu CRISP-DM? Yaitu pendekatan yang sistematis untuk proyek data mining tentunya. Digunakan secara luas dalam berbagai industri. Jadi bisa industri kesehatan, industri pangan, industri otomotif dan sebagainya halnya gitu ya. Nah, di sini CRISP-DM ini punya 6 tahapan. Jadi untuk membangun suatu proyek data mining nih, apa namanya si Crispy DM ini menjadi salah satu pendekatan yang bisa digunakan. Nah, di sini yang pertama adalah tahap pertama adalah business understanding, yaitu mengetahui kira-kira kita mau membuat apa sih, menentukan tujuan dari proyek data mining kita tuh mau ngapain, mau membuat apa. Tentunya dari perspektif bisnis ya, dan memahami apa yang diharapkan untuk mencapai dengan proses utama ini kemudian memahami tujuan bisnis dan mengonversikannya menjadi masalah yang dapat dipecahkan dengan data mining. Nah, business understanding ini kita harus tahu nih kita mau melakukan apa. Dengan cara kita mendefinisikan dulu masalahnya apa sih, dan masalah apa sih. Kalau nggak ada masalah ya kita nggak bisa kan nih melakukan business understanding gitu kan. Kemudian setelah kita tahu masalahnya apa, problemnya apa, kita menentukan apa namanya outputnya atau tujuannya nanti kita mau ngapain gitu. Selanjutnya kita membuat rencana. Rencananya kita membuat apa nih? Nah, hasil akhir dari business understanding itu adalah pernyataan masalah yang jelas dan tujuan bisnis yang spesifik. Jadi dalam business understanding ini harus matang dulu nih. Kita harus apa namanya? Harus jelas masalahnya, kemudian eh, tujuannya nanti untuk menyelesaikan masalah itu apa, kemudian rencananya itu kita akan membuat apa. Itu di business understanding. Contohnya di sini adalah kita mau membuat Customer Relationship Management atau CRM di sebuah perusahaan retail. Kita membuat itu untuk apa sih? Kita mau meningkatkan retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan melalui penargetan yang lebih baik. Itu, itu dulu nih sampai sini. Bisa understand ini kita mau untuk meningkatkan retensi pelanggan. Nah, dari business understanding ini kita bagi lagi nih tujuannya itu apa sih kita membuat itu.
apa namanya meningkatkan retensi pelanggan, tentunya kita mau meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan sehingga kita dapat mengurangi churn dan meningkatkan penjualan. Seperti itu tujuan kita. Memang kalau nggak ada itu, ada masalah yang muncul. Iya, ternyata masalahnya adalah perusahaan belum tahu nih pelanggan mana yang apa namanya, yang mungkin churn yang mana. Terus produk-produk apa yang kira-kira yang dapat membuat si apa namanya pelanggan ini tertarik dengan apa namanya jualan kita. Itu masalahnya. Oh, ternyata kita kan pengen meningkatkan loyalitas, tapi masalahnya adalah kita belum tahu nih pelanggan tuh sukanya apa sih. Nah, oleh sebab itu kita mau mengidentifikasi pelanggan yang kira-kira resiko churnnya tinggi itu apa. Terus kalau misalkan ternyata pelanggan ini resiko churnnya tinggi, kita mau memberikan rekomendasi produk yang cocok ke mereka tuh apa sehingga nantinya mereka tetap stay dengan produk kita gitu dengan cara kita mempersonalisasi si pelanggan tuh sukanya apa sih, dia biasanya polanya seperti apa sih gitu. Nah, itu adalah tujuan proyek kita seperti apa. Kalau dari sisi bisnis, tentunya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Tapi secara proyek gitu ya, kita mau mengidentifikasi pelanggan kita yang punya resiko churn tinggi itu seperti apa. Nah, di sini rencana proyeknya adalah bagaimana kita tahu pola pola pembeliannya si eh, konsumen. Terus bagaimana kita mengetahui pelanggan-pelanggan kita atau konsumen kita yang punya churn tinggi itu seperti apa. Nah, kita harus tahu data historis transaksinya dulu dong. Berarti kita harus mengumpulkan data historis transaksi, kemudian demografi, lokasi si pelanggan ini di mana sih gitu ya. Apakah itu menjadi salah satu penyebab dia churn atau dia tidak apa namanya akan meninggalkan produk kita gitu kan. Kemudian riwayat interaksi dengan layanan pelanggan. Mungkin apakah si konsumen ini sering bertanya gitu ya melalui chat atau enggak. Terus kita ternyata mungkin aja bisa juga diranya tapi kita jarang merespon. Nah, itu bisa kita gunakan menjadi bahan apa namanya rencana proyek kita. Ini untuk di tahapan business understanding. Tahap selanjutnya kita sudah tahu nih bisnis kita mau apa, mau melakukan apa. Kemudian adalah data understanding. Berarti di sini adalah bagaimana kita mengumpulkan data yang tadi apa namanya yang diharapkan kan menggunakan data historis transaksi ya. Nah, di sini data understanding adalah tujuan kita adalah untuk mengumpulkan dan memahami data yang akan digunakan dalam proyek, serta kita mengidentifikasi kualitas dan masalah potensial pada data. Nah, intinya kalau dalam data understanding ini adalah kita mengumpulkan data, kemudian kita memahami nih data tersebut itu bisa nggak sih digunakan untuk memenuhi atau menjawab dari tujuan bisnis kita. Tadi kan kita tujuannya adalah di sini untuk meningkatkan loyalitas pelanggan gitu ya, dengan memberikan rekomendasi produk. Nah, kira-kira data yang kita gunakan ini apa aja nih? Tadi kan kita butuh data historical pelanggan kan. Nah, di sini di dalam data understanding, langkah utamanya adalah kita pertama tentunya mengumpulkan data. Terus kita harus mampu mendeskripsikan datanya itu data apa aja, jenis datanya, atributnya apa aja. Misalkan data pelanggan dia punya atribut, berarti kan misalkan apa namanya dia tinggal di mana, bisa kan berdasarkan demografi, terus kemudian dia terakhir belanja apa, dalam sebulan dia telah mengeluarkan uang berapa untuk belanja di toko kamu misalkan gitu. Kemudian kita eksplor nih apakah ada apa namanya keterhubungannya, ada hubungannya nih, ada pola-polanya. Kemudian kita verifikasi datanya apakah bisa kita gunakan lebih lanjut atau tidak. Nah, di sini data understanding hasil akhirnya adalah kita mampu mendeskripsikan data yang jelas, data yang detail sehingga bisa kita lakukan analisis awal gitu. Jadi dari tadi kan misalkan contohnya kita mau menggunakan data transaksi ya. Kalau misalkan oh ternyata eh,
apa namanya transaksinya si pelanggan ini ternyata memang jarang gitu ya, memang jarang beli di toko kita atau produk kita. Nah, ya berarti bisa aja dia memang udah nggak cocok lagi nih sama produk kita. Nah, itu bisa kita lihat di awal ini di data understanding ini kita bisa menganalisis awalannya dulu lah gitu ya. Nah, di sini contohnya nih ya teman-teman. Kita mau mengumpulkan data transaksi pelanggan. Terus kita pengen mengumpulkan profil demografi, berarti dari sisi usia, jenis kelamin, sama lokasi. Kemudian data historis interaksi pelanggan, misalkan dia sering nggak memberikan keluhan atau enggak, dia sering nggak memberikan ulasan atau biasanya kalau di e-commerce gitu ya, ulasan positif atau ngasih bintang gitu ya. Nah, di sini deskripsi datanya adalah sekumpulan dataset, misalnya lebih dari 1.000 transaksi gitu ya, lengkap dengan data ID pelanggan, produk yang dibeli, jumlah pembelian, dan waktu transaksi. Nah, itu datanya. Nah, dari data itu kita eksplor nih di awal. Kita mau menganalisis deskriptif yang menunjukkan pola pembelian umum dan preferensi produk yang populer di kelompok demografis tertentu. Nah, kita mau verifikasi data, kualitas datanya seperti apa. Misalkan ada data-data yang nggak ada isinya gitu ya. Misalkan data demografi nggak ada ya, berarti kita nggak bisa gunain datanya. Kita hilangin yang transaksi yang terdapat nilai-nilai yang kosong. Nah, itu cara di data understanding itu ketika melakukan verifikasi kualitas data. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Dari business understanding, kemudian data understanding. Oke, saya lanjut ya. Di data preparation. Nah, tadi kita sudah punya datanya. Nah, datanya kan masih data mentah kan, data mentah sekumpulan data. Nah, untuk ke proses selanjutnya, di dalam data preparation itu adalah kita menyiapkan data yang benar-benar bisa kita gunakan untuk proses modeling. Lalu kita seleksi nih datanya mana aja, kita bersihin data-datanya. Misalkan tadi datanya ada yang kosong, tapi bisa kita isi nih, misalkan kita isi nilai rata-rata, atau kita bisa isi nilai apa namanya modus atau median gitu ya kan, seperti apa. Kemudian baru kita membangun atau kita bentuk dataset baru, dataset yang sudah kita bersihkan dan kita seleksi. Nah, di sini data preparation contohnya adalah kita memilih kolom yang relevan seperti ID pelanggan tentunya, kemudian produk yang dibeli dan jumlah pembelian, serta menghapus data yang tidak relevan. Misalnya atribut yang tidak berpengaruh pada churn, misalkan apa namanya mungkin jenis kelamin atau mungkin umur itu mungkin bisa kita hapus misalkan gitu yang nggak ada hubungannya nih gitu. Nah, setelah menseleksi data mana aja, kita bisa membersihkan data. Nah, pembersihan data ini adalah mengatasi nilai yang hilang dengan memperbaiki data yang tidak konsisten. Bisa juga menghapus outlier yang tidak sesuai. Misalkan kita ada pembelian dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu ternyata datanya salah input. Jadi kan nantinya kalau misalkan data yang salah input kita gunakan dalam model kita, berarti kan datanya nggak konsisten, nih datanya nggak valid gitu ya. Ternyata ada kesalahan input. Jadi kalau misalkan kita hitung atau kita lakukan pemodelan bisa aja apa namanya malah model kita yang jadi salah karena data yang kita gunakan di awal itu datanya salah gitu. Nah, kemudian kita mentransform datanya. Nah, transform ini misalkan bentuknya kategorikal. Kategorikal itu misalkan ada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk apa namanya di data mining untuk mengolah di algoritma, menggunakan algoritma, kita bisa mentransform yang tadinya bentuknya kategori menjadi nominal. Misalkan ya laki-laki itu satu, misalkan kalau perempuan itu nol. Jadi lebih mudah nih menghitungnya gitu. Setelah kita melakukan transform, kita membersihkan data-datanya, kita juga selanjutnya adalah mengintegrasikannya, yaitu menggabungkan data-datanya tadi nih. Tadi kan udah dibersihin, berarti sudah terbentuk dataset baru, data baru yang sudah lebih komplit gitu, yang sudah kita bersihkan, sudah kita lakukan transform atau kita lakukan konversi seperti itu.
Nah, setelah kita sudah punya data nih, data yang sudah siap kita lakukan pemodelan, selanjutnya adalah tahap keempat adalah modeling atau pemodelan. Nah, di dalam pemodelan ini kita akan membangun dan menguji model berdasarkan data yang telah disiapkan. Tadi kan di awal data mining itu saya bilang biasanya di split gitu ya, ada yang di training, dilatih sama data yang diuji gitu. Nah, di tahap modeling inilah kita adalah membangun dari data yang kita training. Nah, langkah-langkahnya adalah kita pilih teknik yang sesuai. Jangan sampai kita menggunakan model yang salah, nanti menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Nah, di sini kalau kita langsung contoh gitu ya teman-teman, kita kan mau memprediksi kira-kira pelanggan mana sih yang churn gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita bisa menggunakan model prediksi churn sama model rekomendasi produk. Kenapa? Karena di dalam model prediksi churn itu kita akan melatih model kita itu menggunakan data transaksi dan demografi untuk memprediksi kemungkinan churn itu yang seperti apa. Kemudian kalau rekomendasi produk, kira-kira dari riwayat pembeliannya si konsumen ini kita bisa membaca nih merekomendasikan produk-produk apa sih yang biasanya dibeli gitu yang oleh pelanggan ini. Jadi kita bisa meminimalisir dengan cara kita merekomendasi produk-produk yang sesuai dengan keinginan atau apa namanya daya belinya si konsumen. Nah, setelah kita tahu model yang sesuai gitu ya, kemudian kita latih modelnya, kita lakukan pengujian. Nah, pengujian model di sini menggunakan data pengujian untuk mengevaluasi akurasi prediksi churn-nya dan relevansi rekomendasinya itu seberapa besar. Seperti itu. Kemudian di sini ada penyetelan model atau kita setting gitu ya modelnya ini sesuai nggak sih dengan parameter yang sudah kita tetapkan. Sampai tahap ini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Selagi ada azan di sini. Kita dengerin dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau enggak kita lanjut ya. Oke, tadi yang pertama kan base understanding, kemudian kedua data understanding, ketiga data preparation, dan keempat modeling. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan tahap evaluation, evaluasi ini. Kita mengevaluasi model yang kita buat untuk memastikan model kita ini sudah memenuhi tujuan bisnis kita. Tadi kan tujuan bisnisnya adalah untuk mengetahui retensi ya,
churn pelanggan itu seberapa besar. Nah, berarti di dalam evaluasi ini kita tentunya mengevaluasi model kita seperti apa dengan apa namanya, apakah sesuai nih dengan kebutuhan bisnis. Kemudian kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat bagaimana. Nah, di sini ternyata model yang kita buat ini di dalam eh, data-data tadi yang ternyata dalam model churn ini model memberikan akurasi 85% dalam memprediksi pelanggan yang berpotensi churn berdasarkan data pengujian. Tadi kan berarti kan misalkan 80% di training nih, kemudian 20%-nya di uji nih datanya nih. Oh ternyata 85% sesuai nih. Berarti model yang kita gunakan itu eh, recommended gitu ya. Kemudian di dalam model rekomendasi. Nah, di sini dalam model rekomendasi adalah apakah model yang kita buat ini bisa memberikan rekomendasi produk gitu ya dan meningkatkan kepuasan si pelanggan. Oh, ternyata berdasarkan survei cocok nih, ternyata 75%. Nah, berarti kinerja dari model kita sudah memberikan peningkatan yang cukup baik gitu kan. Kemudian kita lakukan validasi ya. Tadi kan tujuan bisnis adalah untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang memiliki resiko churn tinggi dan kita juga bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasinya kira-kira apa nih? Nah, berarti sudah sesuai nih dengan tujuan bisnis kita. Berarti model yang kita bangun ini sudah bisa kita terapkan di dalam apa namanya bisnis kita. Gitu. Tadi kan kita membuat customer relationship management ya. Nah, berarti kita bisa gunakan nih apa namanya model ini dalam CRM kita. Nah, selanjutnya kita mungkin memberikan rekomendasi, mungkin kita butuh adanya tambahan fitur-fitur tambahan, misalkan data penggunaan aplikasi, misalkan si konsumen seberapa banyak sih menggunakan aplikasi kita gitu kan. Apakah mereka menggunakan media sosial juga, apakah mereka sering memberikan insight atau feedback di komen-komen Instagram, misalkan seperti itu. Itu bisa dijadikan rekomendasi selanjutnya dengan adanya tambahan data tersebut bisa kita gunakan di apa namanya model CRM kita ini. Nah, selanjutnya deployment, berarti kalau sudah oke bisa kita implementasikan seperti itu. Nah, dari Kris PDM ini berarti kan apa namanya si perusahaan dapat mengurangi tingkat churn misalkan di sini hingga 20% dan meningkatkan penjualan melalui rekomendasi yang lebih relevan. Sehingga dapat dikatakan model yang mereka buat ini yang berfokus pada pelanggan memiliki apa namanya risiko kehilangan tinggi dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan sehingga meningkatkan retensi dan loyalitas dalam jangka panjang. Jadi dengan adanya model yang tadi kita buat nih model data mining tadi yang menerapkan metode CRISP PDM untuk mengetahui pelanggan-pelanggan mana yang memiliki churn yang tinggi. Kemudian apakah dengan adanya itu kita bisa memberikan rekomendasi, ternyata berhasil nih kita dapat mengurangi churn pelanggannya sebanyak 20%. Berarti kan kita bisa meningkatkan penjualan juga karena kita memberikan rekomendasi produk-produk yang sesuai dengan apa namanya si pelanggan ini seperti apa. Nah, tadi berarti kita dapat kesimpulan ya teman-teman, ada dari enam tahapan CRISP PDM itu atau cross industry proses data mining ini dia dapat memberikan panduan sistematis dan efektif untuk proyek data mining. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang data dan penerapan model secara strategis. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa punya framework gitu ya yang dapat kita lakukan secara berulang karena kita tahu dari proses business understanding-nya seperti apa, data understanding, data preparation hingga nantinya evaluation hingga deployment. Gitu. Kita bisa juga meningkatkan akurasi kita dalam pengambilan keputusan. Karena kan di dalam business intelligence adalah bagaimana kita mengolah data yang tadinya data mentah nih terus kita olah menggunakan misalkan data mining ini, CRISP PDM ini kita bisa memberikan insight baru untuk pengambilan pengambilan keputusannya seperti apa sih ke depannya. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
Bu, maaf, Bu, tadi yang deployment sempat kelewatan. Ini ya kalau deployment ini lebih ke jadi kan sudah dievaluasi kan ternyata model yang kita buat ini sudah sesuai berarti bisa kita terapkan nih ke dalam bisnis kita. Kita dapat mengimplementasikannya. Kalau di sini contohnya itu eh tadi kan kita membuat model yang bisa apa namanya mendeteksi churn sama memberikan rekomendasi ya di dalam CRM kita, Customer Relationship Management. Nah, berarti kalau misalnya kita model yang model churn kita sudah oke, berarti kita bisa implementasikan nih, bisa kita deploy ke dalam sistem CRM kita gitu. Jadi mungkin nantinya bentuknya bisa berupa reporting atau mungkin monitoring eh, apa namanya seberapa banyak pelanggan yang churn, kemudian kira-kira rekomendasinya seperti apa. Gitu. Itu di bagian deployment. Jadi mengimplementasikannya ke dalam operasional sistem CRM. Karena kan di sini tadi contohnya kita membuat CRM seperti apa dengan mengetahui risiko churn-nya itu seberapa banyak dan kemudian kita memberikan rekomendasi produk itu agar si pelanggan tidak churn atau tetap stay dengan produk yang kita tawarkan. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan jika ada pertanyaan. Untuk materi detailnya sudah saya upload ya teman-teman di dalam Google Classroom. Jadi teman-teman bisa baca terkait materi kita hari ini terkait data mining di dalam Business Intelligence, kemudian quiz PDM, di mana salah satu framework dari data mining. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin saya akan sampaikan terkait perihal UAS ya. Oke, ini yang sudah saya sampaikan ya teman-teman. Hari ini pertemuan ke-14. Kemudian nanti minggu depan tanggal 16 itu masuk ke pertemuan 15. Saya agendakan sebagai teman-teman mengerjakan UASnya teman-teman. Jadi tidak ada kelas, ini tidak ada tatap muka. Jadi langsung nanti pengumpulan UASnya tanggal 25 Desember. Nah, tugasnya apa sih? Tugas kelompoknya itu teman-teman melakukan analisis sebuah perusahaan terkait penerapan business intelligence-nya seperti apa. Nah, dalam laporan tersebut apa yang teman-teman sampaikan? Di sini teman-teman mau apa namanya
menyampaikan judul analisis teman-teman apa sih judul misalkan teman-teman melakukan analisis segmentasi pelanggan pada perusahaan XYZ bla 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 misalkan. Nah, itu judulnya. Kemudian teman-teman menyampaikan profil dari perusahaannya itu seperti apa. Nah, yang dijelasin itu apa aja? Selain profil perusahaan, teman-teman menjelaskan permasalahannya apa? Permasalahannya apa atau kebutuhannya apa itu seperti di bagian business understanding dan data understanding. Jadi teman-teman lakukan analisis kira-kira masalahnya apa sih yang mau di apa namanya mau diterapkan gitu ya. Misalkan Gojek lah. Gojek ada perusahaan Gojek terus teman-teman analisis ternyata Gojek nih butuh ini loh mereka menerapkan ini gitu loh datanya data-data yang terkait Gojek teman-teman bisa lihat misalkan di bursa efek gitu ya di mana kan bursa efek perusahaan-perusahaan yang memang kredibel yang mereka secara data tahunan atau mungkin data 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tuh mereka sudah ada gitu mereka punya dokumentasi secara lengkap gitu. Kemudian setelah teman-teman melakukan analisis permasalahan, kebutuhannya apa, teman-teman kira-kira bagaimana nih cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya bagaimana? Itu di bagian data preparation, modeling, dan evaluation. Seperti itu. Kemudian teman-teman lakukan kesimpulan kira-kira dari permasalahan yang teman-teman sudah apa namanya analisis dengan implementasinya seperti apa, ternyata didapatkan hasilnya sebenarnya seperti apa, bagaimana. Nah, itu kemudian juga jangan lupa sampaikan daftar pustakanya seperti apa. Nah, ini contoh dari judul yang dapat teman-teman kembangkan juga ya. Nah, di tugasnya misalkan peran business intelligence dalam proses visualisasi data pada PT ABC. Berarti kan bagaimana menjelaskan BI dalam memproses visualisasi datanya itu seperti apa. Entah itu menggunakan Power BI atau menggunakan Tableau dan sebagainya macamnya. Kemudian pastikan kalau dalam proses visualisasi data berarti kan entah data data apa nih yang mau visualisasikan. Misalkan peran business intelligence dalam proses visualisasi data karyawan. Berarti kan kumpulan data-data karyawan kan, data-data HR-nya di PT ABC seperti apa. Kemudian kalau contoh lain implementasi BI untuk mendukung keputusan strategi pemasaran. Berarti bagaimana nih BI ini dapat mendukung apa keputusan strategi pemasarannya itu seperti apa. Jadi teman-teman jelaskan. Kalau yang contoh yang ini model BI pada perusahaan industri untuk meningkatkan strategi pemasaran dan eh, apa namanya kan BI itu tidak hanya dalam lingkup pemasaran aja kan bisa dari sisi finance bisa juga dari sisi operasional dan juga bisa juga dari sisi human resource-nya seperti apa. Jadi teman-teman silahkan dari contoh-contoh judul ini teman-teman kembangkan gitu kira-kira mana nih yang sesuai dengan perusahaan yang teman-teman ambil. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ibu, saya izin bertanya. Ya, Untuk kelompoknya itu gimana Bu? Pilih sendiri atau dan berapa kelompok? Apa yang oke, kemarin oke. digabung? Kelompoknya yang kemarin ya ada 16 kelompok kan ya di kelas ini. Dan untuk perusahaannya itu, perusahaan ini ya teman-teman, ada dari sektor perbankan, industri, manufaktur, dan sektor lainnya. Jadi hanya eh, 16 perusahaan ini yang dapat teman-teman ambil, tapi untuk pembagiannya akan saya lakukan secara acak. Jadi apa namanya kalau yang sebelumnya itu kan tugas yang lalu itu perusahaannya teman-teman yang milih ya. Nah, sekarang perusahaannya saya tentukan dan untuk siapa yang mendapatkan kebagian perusahaan apa itu saya tentukan juga.
Kenapa perusahaannya hanya perusahaan 16 ini? Karena ini perusahaan yang memang terdaftar di Bursa Efek gitu ya, Bursa Efek Indonesia. Jadi secara data itu kelengkapan data mereka punya. Jadi teman-teman silahkan gunakan datanya baik itu data operasional, data HR, data marketing, finansial, itu teman-teman bisa gunakan seperti itu. Mungkin tadi kan Atia nanya ya kelompoknya. Nah, ini saya akan bagi secara acak ya. Oke, di sini sudah ada namanya teman-teman ya. Ada Melani, Bella, Johara, Tasya, Atia, Dia, Naila, Abi, Faza, Gaza, Amar, Okta, Syadin, Jenny, Bintang, dan Rian. Nah, dari 16 orang ini yang perwakilan dari masing-masing kelompok akan saya acak kira-kira mereka akan kebagian untuk perusahaannya apa, objeknya apa. Oke, ini silahkan teman-teman capture untuk pembagiannya. Di sini Jenny mendapatkan objek PT Bank BRI, kemudian Atia Bank Mandiri, Dia Ratu Bank BNI, Faza Bank BCA, Amar PT Astra, Okta Finandes PT Semen, Syadin itu Antam, Naila Krakatau Steel, Abi pada Indofood, Bintang Mayora, Tasya Dwi Unilever, Melanie Kalbe, Bella PLN, Gaza Pertamina, Johara Garuda, dan Rian pada Telkom Indonesia. Ada pertanyaan teman-teman? Ibu izin tanya, Bu. Ya, Untuk format pengerjaannya gitu ada gak, Bu? Ketentuannya. format pengerjaannya. Ini kan udah saya sampaikan di sini. Oh, berarti. Mana tadi ya? Ini. Kayak Sorry, itu, Bu, sorry. ukurannya, font, dan marginnya tuh ada gak, Bu? Enggak. Saya tidak menentukan itu. Silakan teman-teman sewajarnya dalam penyusunan laporan seperti apa. Yang saya lihat adalah isinya. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi, teman-teman? Ya, ada kurang lebih 10 menit lagi ya. Bisa kita lanjut ke kuis atau mau ada yang ditanyain dulu, teman-teman? Nanti saya share ya, ini untuk UASnya di Google Classroom. Jadi deadline-nya tanggal 25 Desember. Dan nanti yang seperti biasa, yang mengupload apa namanya tugasnya itu hanya ketua kelompok atau nama-nama tadi yang saya ini ada Abi, nama-nama ini ya. Nama-nama ini kolom kanan ini yang akan saya assign di Google Classroom. Jadi hanya mereka yang dapat mengupload tugasnya. Jadi sesuai dengan tanggal, yaitu tanggal 25 Desember. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum kita kuis? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita mulai ya kuisnya ya teman-teman. Silakan buka di link yang sudah saya sampaikan di room chat. Silakan teman-teman klik dan teman-teman isi
Diisi sesuai dengan nama lengkap masing-masing. Jadi tidak menggunakan nama inisial ya. Silahkan dikerjakan kuisnya. Ada 10 soal. Baru 21 orang. Nah, ini langsung dimulai saja, Bu. Ya, silakan mulai. Silahkan dikerjakan kuisnya teman-teman di link yang sudah saya berikan.
Kelihatan ya yang buka new tab. Dua menit lagi waktunya, saya tutup kuisnya. Oke, sudah semua. Hmm. Oke, 1 menit lagi teman-teman sebelum saya tutup kuisnya. Oke, selesai ya kuisnya, saya tutup. Sebentar Bu, satu lagi. Ada yang belum? Oke, sudah selesai kuisnya. Saya stop.
Oke, sudah selesai kuisnya. Oke, masing-masing sudah tahu kan nilainya berapa atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini yang pertama paling tinggi ada Faza, nilainya 100 ya Faza. Kemudian disusul Bianca, Fatih. Oke, nilainya bagus-bagus, teman-teman. Oke, ada 46. Di sini ada dua akun ya, Muhammad Farhan Kesa. Jadi di sini kalau misalkan namanya ada yang double, saya ambil nilai yang pertama ya. Dan kalau misalnya nama yang menggunakan nama lain, berarti tidak ada nilai kuisnya. Seperti itu. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi untuk puasnya atau materi hari ini? Tidak ada. Oke, baik karena ini pertemuan terakhir ya di semester ini untuk mata kuliah ini, saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan via PJ ya, Atia nanti bisa ditampung pertanyaannya. Dan terima kasih teman-teman sudah mau bekerja sama dengan baik sampai dengan akhir pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.